wa qilal laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Faqala aidan fil ayatil ukhra kaifa fatakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Sadaqallahul aziz. Mu'allim wal mu'allimat, guru kita yang ada, yang sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak pengurus masjid yang sama kita hormati, bapak dan ibu sedang jemaah salat maghrib yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah. Amin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan kepada kita nikmat kehidupan. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita mempersiapkan diri kita sebelum saatnya kita akan berangkat meninggalkan dunia yang fana. Karena dunia bukanlah tempat tujuan bagi kita, tapi dunia adalah tempat singgah sementara. Nah, Allah masih memberikan kesempatan agar kita berbenah diri. Jadi kalau katanya waktu diri kita seorang-seorang ibu dan bapak lah siap tidak terukir kita berangkat ini. Kalau kita jawab belum, kalau lah tipu buku jago, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan walau susah-susah. Nah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita mempersiapkan diri. Anda persiapkan bu? Aduh. Nan pertama persiapkan bekal. Panjang perjalanan itu. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran ayat yang kita bacakan sebagai pembuka tadi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Coba bayangkan ya. Allah ingatkan kenapa kamu kufur kepada Allah padahal kamu dulu dalam keadaan mati dan tidak hidup. Fa ahyaakum. Allah hidupkan kita. Para fasih, kapan awal mula kehidupan itu terjadi? Semenjak roh ditiupkan dan dipertemukan dengan jasad. Para ada dasar tidak ada. Paling-paling 82, 92 mungkin ada sesuatu. Itu baru perjalanan yang kita jalani. Sementara berapa panjang proses perjalanan yang akan kita lewati? Begitu datang kematian kita berpindah ke alam bangsa. Para lawan dalam kubur. Sejak manusia pertama Nabi Adam sampai kini, Allah ada dan pulang balik. Berapa lama kita nanti berada di yaumil ba'ats saat kita dibangkitkan? Begitu ditiup sangkakala Allah, dihimpun kita di padang mahsyar menuju yaumil mizan untuk mempertanggungjawabkan catatan amal kita.
para kita di siratal mustaqim sebab yo boleh selamat langsung. Kalau enggak kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Coba bayangkan itu Bapak, panjang perjalanan yang akan kita lalui. Makanya Pak, Bu, lah ada persiapan kita. Apa yang bisa menyelamatkan? Tentu amal soleh, amal ibadah. Lah contohnya apa? Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita persiapkan adalah meringankan beban. Amal kita tingkatkan, beban kita kurangi. Banyak pun nampak amal ibadah cucuy ya itu. Tapi banyak beban yang dibawa bisa ditimbangan, dicoba amal ibadah lain-lain. Sakatiko nanti beban boleh dan kita bawa. Jadi sakatiko beban boleh dan kita bawa. Beban itu misalnya ada orang yang terzolimi, ya ada orang yang tersakiti, atau beban akibat ujian lawa, akibat kezoliman yang kita lakukan, menuntutnya amal nana dosa di bapak bagian yang mana? Aduh, nama menuntut bapak sampai habis amal nana dosa. Aduh, nama menuntut dekat apa? Jua kedua ini akibatnya dosa yang tadi berpindahnya. Itu tentu Kristus. Jadi yang bisa menyelamatkan kita, yang pertama amal ibadah kita, yang kedua ringankan beban. Ibu bapak semua kini kita berada pada tanggal 23 Zulhijjah. Bertepatan dengan suri awal ke belakang lebih kurang 30 hari baru kita melaksanakan ibadah kurban. Maju awal ke lebih kurang 7 hari lagi kita akan Yoko Laindu akan bertemu dengan tahun baru 1448 Hijriah. Jadi dua momen inilah yang saya coba untuk mengambil sebuah pembelajaran penting. Allah peringatkan dalam surah Al-Asr, kita bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dia kerjakan untuk bekal di hari esok. Mundur waktu kepada hari belakang. Ya, dan nanti kita akan mundur melihat 1 tahun 1447 Hijriah. Apa yang sudah kita lakukan? Awalnya pendek saja dulu. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita urut rangkaian ibadah, mulai dari ibadah Ramadan, untuk apa Allah hadirkan? Lain tidak akan mengangkat derajat menjadi orang yang muttaqin, mengembalikan kita kepada orang yang fitrah. Selesai Ramadan, orang yang bertakwa, orang yang fitrah tadi dituntut oleh Allah untuk membuktikan pengorbanan. Mampu tak ada unsur berkorban. Hasil dari pengorbanan yang kita lakukan, inilah pembuktian dengan jihad. Ya, hijrah berpindah berubah. Apa itu hijrah? Kalau makna secara literal adalah berpindah, secara fisik dari suatu tempat kita akan berpindah ke tempat yang lain. Apa dicontohkan di Nabi? Beliau tinggalkan kota Mekah dengan perintah Allah untuk berhias sedikit, untuk melanjutkan risalah. Tapi kalau secara mental, hijrah itu artinya adalah perubahan sikap, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mana Allahan ditinggalkan Allah, tinggalkan minal maksiat, tidak taat, tinggalkan maksiat
menuju kepada neraka. Itu maknanya jelas. Bu, ini kita coba melihat 13 hari kita sudah melaksanakan ibadah kurban. Ya, apakah ibadah kurban itu sudah sampai kepada yang diinginkan oleh Allah, sehingga nanti gambaran hijrah kita itu nampak ada perubahannya. Banyak orang yang berkorban, yang pengorbanannya baru hanya sebatas syariat, Pak. Mohon maaf. Kalau secara syariat, Pak, hewan korban lah mati, kok darahnya lah tak terdapat, habis. Tapi akankah ibadah kita habis setelah syariat itu kita kerjakan? Tidak. Kalau darah dengan daging hewan korban itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. La yanallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanalul taqwa minkum. Darah dan daging hewan korban itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Apa yang akan diangkat adalah nilai takwa. Jadi syariat kita kerjakan seketika kita seperti binatang ternak yang hakikat sifat bahagianya itu yang kita potong tidak semestinya. Bu, hewan korban kita sudah mati, dagingnya sudah dimakan, sudah dimakan. Tapi sudahkah yang hakikat dalam pelaksanaan ibadah korban itu mampu kita raih? Tujuan ibadah korban Pak? Buka surah Al-An'am ayat 34 ya. Di ujung ayat Allah katakan wa basyiril muhsinin. Ibadah korban dengan dilaksanakan syariat menyembelih binatang ternak mampu kita untuk mengendalikan, mampu kita untuk membuat sifat kebinatangan. Pak, Ibu, akhirnya kita akan menjadi orang yang tunduk, orang yang patuh taat kepada Allah. Lihat kepatuhan secara total yang sudah dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Itu yang Allah inginkan. Patuh tunduk kita kepada Allah. Akhirnya apa? Lah patuh anda kita, lah tunduk anda kita. Jadi nilai syariat yang menghantarkan kepada hakikat dengan itu sembelih binatang, hilangkan sifat binatang, kendalikan sifat binatang. Insya Allah ya, kita akan menjadi orang yang muhsinin, orang yang jadi sekejap dibarangkan dulu. Ciri-ciri orang yang muhsinin Bapak dan Ibu. Buka ayat 35. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang apabila disebutkan asma Allah gemetar hatinya. Bu, sakatito kita mendengar disebut asma Allah layak gemetar hatinya. Kalau tidak ada timbul rasa, maka belum termasuk orang yang muhsinin. Kenapa hati kita gemetar? Kenapa seketika disebutkan asma Allah hati orang-orang yang muhsinin tadi akan gemetar? Karena dalam hatinya sudah tertanam rasa khauf dan rasa mahabbah. Ada rasa takut, ada rasa cinta. Takut kita kepada Allah. Ada takutan azabnya Allah. Bayangkanlah dosa bawa duit Pak. Meskipun sebesar biji zarah akan tetap dicatat, akan tetap kita bertanggungjawabkan dan akan tetap dibalasi oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Coba bayangkan. Laisa disebut masuk neraka surga. Tak sanggup kita. Takut kita dengan azabnya Allah. Kemudian apa yang membuat kita takut? Bu, Pak Ustaz, ambo taat, ambo Pak Ustaz, ambo rajin beribadah. Kok dosa Rasulullah tidak ada ambo kakak Pak Ustaz? Bu, bisakah kita menjamin amal ibadah yang kita kerjakan itu sudah diterima oleh Allah? Aku datang lihat, takut
ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Awaklah selesai, tapi sholat kita tidak diangkat oleh Allah. Awaklah puasa, zakat, bahkan sudah berangkat ke tanah suci, tapi ibadah kita tidak diterima. Ikut awaklah yang diterima. Makanya begitu disebutkan nama Allah, timbul rasa Allah. Kemudian timbul rasa apa? Timbul rasa cinta. Karena memang cinta yang hakikat tidak bisa dikalahkan. Ingat ini Bapak, ya. Cinta kepada Allah dan Rasul tidak akan pernah bisa terkalahkan dibandingkan cinta kepada makhluknya. Kunci yang pertama, ya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi disebutkan asma Allah saja sudah mengatakan hati kita. Apalagi kalau dibacakan ayat-ayatnya akan bertambahlah iman. Yang kedua, wasabirina ala ma asabahu. Ciri-ciri orang muwahhidin, dia akan sabar untuk menerima musibah yang ditimpakan oleh Allah. Sabar dia Bapak. Lah, 5 topeng sabar tadi. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Boleh semakin taat kita beribadah akan semakin boleh ujian dan cobaan. Sabar tak kita. Yang kedua, sabar saat kita menjauhi maksiat. Apalagi zaman ini maksiat merajalela, pintu maksiat begitu canggih. Mampukah kita untuk membentengnya? Yang ketiga, sabar seketika kita ditimpa musibah. Apa itu musibah? Salah satu kita beranggapan ibu dan bapak, musibah itu adalah kemalangan. Ya Bu? Nah, ingat, yang musibah tidak hanya kemalangan, nikmat pun yang Allah titipkan itu juga merupakan musibah. Makanya seketika Allah timpakan musibah, alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diuji sakit, diuji dengan kematian, kemalangan, segala macam. Inna lillahi. Karena memang Allah yang punya, Allah yang berkuasa. Biasanya kita lulus pas dalam ujiannya, seketika musibah datang. Tapi begitu nikmat Allah berikan, lupa kita bahwa nikmat itu titipan dari Allah dan juga akan kembali kepada Allah. Berapa banyak orang yang diberikan nikmat kufur ya dengan Allah. Jadi begitu nikmat Allah berikan, alhamdulillah wa inna lillah. Bersyukur kita, pergunakan nikmat karena nikmat itu datang dari Allah, ya. Pergunakan nikmat itu sesuai dengan keinginan Allah. Sabar, benar sabar dalam menahan amarah. Itu kedua. Yang ketiga, wal muqimis shalah. Orang yang muwahhidin akan senantiasa mendirikan salat. Mendirikan salat itu tidak ada batas waktu. Selagi nafas kita turun naik, ya. Apa makna mendirikan salat? Aqimis shalah li dzikri. Ingat, ya. Ingat kepada Allah tidak pernah bisa terputus sesaat pun. Ada waktu tahu? Ambil contoh, ya Pak, maaf, HP, lah kalau tidak ada sinyal, tidak bisa dihubungkan Pak. Error ya Pak, sama dengan manusia. Kalau tidak putus sinyal itu dengan Allah, tidak ada hubungan dengan manusia. Ada situ setan masuk. Makanya mendirikan sholat tidak pernah terlupa sesaat pun kolbu kita, hati kita untuk ingat. Atau ada sinyal tadi, Bu, lain tidak pernah terputus sinyalnya, Bu. Ya, kadang-kadang, mohon maaf, ya, di saat disibukkan dengan urusan dunia, ala lupa kabar yang memberikan nikmat tadi. Ibu bapak semacam berbahagia. Yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan harta yang Allah titipkan. Ombek cincin lah, silakan evaluasi. Andaikan belum ada muncul pada diri kita, baru saat yang kita kerjakan yang hakikat belum kita raih.
Ibu bapak sekalian yang berbahagia. Nah kini berbekalkan nilai ibadah kurban, kita dituntut untuk merubah hijrah, berpindah itu tadi, meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah. Mungkin selama kita belum melaksanakan ibadah kurban, ibu, sifat binatang tadi masih hawa taruhan. Sifat binatang, sifat seragam, sifat logo, nggak tahu elok duluan. Itu. Nah setelah kita berkorban, semuanya kita tinggalkan. Hijrah ada. Kita tinggalkan sesuatu yang Allah tidak ridha. Mana Allahan? Apa saja yang Allah tinggalkan menuju kepada ketaatan. Inilah hijrah yang berpindah. Nah ibu bapak yang perlu kita sadari, ya, hijrah dia berjalan satu arah. Apa maksudnya Pak? Proses perpindahan dia tidak pernah berhenti. Jangankan mundur. Tengok proses kehidupan kita jalani. Ya. Hidup yang kita jalani intinya adalah hijrah, gambaran tentang hijrah. Dari dado menjadi hijrah. Nah, sampai kini alhamdulillah kita masih berada dalam keadaan adu. Gitu. Tapi kita akan menjadi hijrah. Bu, kita menunggu saat berpindah, ibaratkan transit. Menunggu kapan datang, dan kita tunggu tidak pernah tahu. Kalau tahu bila jadwal berangkat aman waktu, ya tahu bila jadwal berangkat aman. Kenapa Allah merahasiakan? Ibu bapak, kok sampai dia tahu dia Allah jadwal kematian? Aku yakin Pak, takkan Allah kerja mati-matian ke dunia berapa? Nah, contoh Safrizal mati setahun lagi. Misalnya, untuk apa kerja? Awak tahu jam awak mati? Baik ibadah saja. Lego haroko satu kau pakai untuk ibadah saja untuk buka. Makanya untuk menghilangkan rasa ketidaktahuan tadi, menghilangkan sikap supaya kita tidak menerima artinya rasa takut tadi, Allah rahasiakan tentang kematian. Tapi sayangnya dirahasiakan Allah banyak kita dah tunggu. Banyak wanita ini lupa kita gitu. Senang di mana kita kini, nak ke mana kita sesudah itu. Jadi kalau dah lupa kita kepada Allah, Allah jadikan kita lupa diri kita. Mohon maaf, lah sekian tunggu dipakai itu. Anak janji bukan kerana dunia, cuba dicari. Mati-mati ya kau menjanji untuk dunia, nanti janji akan pernah ada itu mau akan begitu. Alhamdulillah hatta suatu rumah berlomba-lomba menjadi muahad. Tak sadar bahwa kita ini lantas surut atau betul itu tunggu bapak nanti. Akhirnya momen hijrah, ya. Sementara masih ada yang menjelang 1 minggu ke depan, mari kita coba untuk bermuhasabah. Nah hijrah itu Pak sunnah wajib untuk kita lakukan. Nah, kalau secara fisik mungkin kalau dulu bagi Rasulullah mencontohkan tinggalkan kota Mekah pindah ke Asia ke Madinah, itu memang perintah Allah. Cuma Mekah pada waktu itu tidak aman untuk melanjutkan risalah, maka dicarilah tempat Madinah, tempat yang aman untuk melanjutkan risalah Islam. Lalu nanti Fathul Mekah terjadi. Jadi kalau seandainya tidak aman untuk kita beribadah, tapi gua kok bisa apa? Jadi kamu solusi bahwa ada aman bisa tidak terjadi bocor terang, tapi akan terjadi mudah-mudahan tidak. Ya wajib kita cari contoh yang lain. Tapi kalau kita mengenai proses hidup yang kita lewati, kini aku contohkan dari ibu, karena hijrah itu tidak pernah berhenti. Jangan akan mundur, berhenti pun tidak. Nah, kini aku sampai 7 koma sekian, jadi itu kurang sekian hari lagi sampai 28. Berjalan besok pagi sudah berkurang, besok pagi sudah berkurang, besok pagi semakin berkurang. Jadi itu
prosesnya. Tidak pernah mundur. Jangan mundur, berarti tidak pernah. Jadi hijrah itu berjalan satu arah. Nah, seketika kita lupa pada diri kita, apa yang akan terjadi? Begitu kita menghadap Allah ilahi, ada yang kita berpulang dalam keadaan tidak siap, maka kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan. Kini Allah masih memberikan kesempatan. Allah masih memberikan kita umur panjang, badan sehat, nikmat yang cukup. Kok dibaca kita ada ulang dalam sempurna kejadian kita. Nah, coba kita bersama-sama ya, untuk perjalanan 1447 Hijriah ada 3 komponen ilmu bapak yang perlu kita koreksi, dan ini yang menjadi tolok ukur untuk kita berpindah kepada tahun 1448 Hijriah. Apa yang pertama yang perlu kita koreksi terkait dengan akidah, keyakinan kita, tauhid kita, iman kita kepada Allah. Sudah sempurnakah iman kita? Sudah sempurnakah keyakinan kita? Seketika kita mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti istiqomah kita sudah membuka kita untuk mengucap La ilaha illallah. Mungkin sudah bisa kita lakukan untuk meyakini bahwa La ilaha illallah tiada yang pantas kita ilahkan. Mampu kita menyatakan, tapi untuk membuktikan apa yang perlu jadi pertanyaan. Amanah apa? Seketika kita sudah menafikan La ilaha illallah, kita isbatkan, maka tiada daya upaya kita melainkan kekuasaan Allah yang ada. Jadi begitu kita sudah meyakini bahwa Allah yang wajib untuk kita ibadati, Allah yang wajib untuk kita sembah, Allah yang wajib untuk kita tuntut. Nah, coba kita buktikan, sudahkah kita mengibadati Allah? Sudahkah kita menyembah Allah? Sudahkah kepasrahan kita? Semuanya kita serahkan kepada Allah. Kalau masalah akidah pada ada tawanan-tawanan, ambo malam batak Pak Ulidin, ambo di kampung, ambo di Suajan kan? Ya, ambo batak juga ini mama dan ayah di sini terkait dengan akidah kebiasaan. Ada kebiasaan jadi izin ambo pada layak untuk orang mendarahi makhluk gimana yang rumah lain. Apa tadi ambo kepada kamama seketika mendarahi kudu, ya. Kalau tidak didarahi kudu, akhir kilo nanti jadi. Akhir kilo, kalau tidak didarahi kudu, mana yang rumah, kalau kan padasi, awak tak akan pernah tinggal di rumah begitu. Tak selama itu. Astagfirullah. Batu. Itu. Kamanakan tak izin untuk di situ. Jadi baru saja tidak boleh hidup darah kudu, tak gantung. Kalau dikait-kaitkan dengan kekuasaan Allah, tak didarahi kudu binasa surga, tak didarahi kudu jauh Rasul, tak didarahi kudu tak selama awak nak tinggal. Apabila itu baru tak didarahi biko kecelakaan terjadi. Kalau kian dari depan, maaf, tak guna awak sujud depan, tak guna solat, tak doa pun betul. Tapi kalau dia awak kamu memotong ayam ini, kamu membawa orang makan. Ya tak? Oh di mana dipotong ke sorang? Tak perlu dulu bang pondasi je lah bang. Nam potong, yang penting niatkan memotong ayam. Dan daging ayam itu pas sedekah awak membawa orang berdoa. Silakan, tak usah silakan. Tapi kalau dikaitkan memotong ayam harus selesai darah dulu. Nah, itu sudah didarahi biko, hati-hati biko, adolo biko pisang, adolo hati biko garam ini, adolo biko bawang, adolo garam, adolo boleh. Nah, kalau itu nanti dibantu-bantu. Ya. Ibu bapak masing-masing. Takkan ada apapun
Allah akan menerima taubat hamba yang berbuat dosa sepanjang dosa itu diampuni, kecuali dosa menserikatkan Allah. Nah, coba cari tahu kamu serikatkan ke masyarakat dia. Ya. Kalau bentuk sirik jari, kalau tadi Pak aku mengatakan terang-terangan depan. Kenapa? Dia mengatakan ada kekuatan di luar kekuatan Allah. Walaupun tak menyembah kepada patung dia Pak, tapi nyata-nyata untuk mengatakan ada kekuatan. Kalau tidak didarahi, tidak selamat ke sini. Akan ada kekuatan. Kalau betul itu, apa taubat? Jadi bagaimana perjalanan kita? Bagaimana iman kita? Ya, iman kita itu Bapak akan pernah tetap. Dalam sehari saja itu Bapak cukup cek. Tidak akan pernah terbuat iman kita. Naik turun. Memang itu kodratnya kita manusia. Makanya untuk mempertahankan predikat iman, satu-satunya adalah dengan taat. Taat kita kepada Allah. Apa makna taat? Selalu ingat kepada Allah, dan ingatnya itu dibuktikan dengan kepatuhan atau taat. Ini Allah kepada Allah, ya tak pernah terputus komunikasi dengan Allah. Nah, kalau kita sudah ingat apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah tinggalkan, iman yazidu ta'at. Sepanjang kita taat, iman akan bertambah. Tapi kalau banyak dosa ya, wa yanqusu bil maksiat, banyak dosa, maka iman kita akan berkurang. Konon pertama kita evaluasi, bahwa perjalanan keimanan kita, bahwa perjalanan akidahnya kita, ya, jangan sampai rusak. Ibu bapak sama-sama berbahagia. Jadi kita berada di penghujung tahun, evaluasi kembali. Yang kedua, yang perlu kita jadikan sarana evaluasi seketika kita akan menyambut pergantian tahun 1447 akan berubah menjadi 1440 Hijriah adalah terkait dengan ibadah. Ibadah tugas pokok Allah jadikan. Kalau memang ibadah tugas pokok, artinya tidak ada pekerjaan lain yang bisa kita kerjakan kecuali itu bernilai ibadah. Kau matematik itu? Ya. Ibadah adalah tugas pokok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Pak. Ya, sekali-kali aku ciptakan dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa dijadikan? Untuk beribadah. Ibadah. Tak guna lain tu. Tak ada dijadikan Allah untuk jadi pegawai, dijadikan untuk jadi pedagang, dijadikan untuk jadi petani. Tak ada Pak. Tapi pekerjaan yang Allah jadikan itu wasilah untuk dijadikan ladangnya amal. Oh iya awak ke sawah, jadikan pekerjaan awak tadi bernilai ibadah. Payawak kaporak, payawak magaleh, apapun pekerjaan kita, semuanya kita jadikan ladang kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian terkait dengan ibadah, tingkatkan kualitas ibadah. Lain pernah ibu bapak melakukan evaluasi dari hari ke hari. Contoh, menjalang matu tapi cium sego enak. Cerita-cerita sudah dari suara awak kan ada enak. Cukup dievaluasi. Mulai bola tadi, ada berkakok itu amal itu insyaallah. Salat aku tepat waktu, alhamdulillah. Ya, boleh berinfak, boleh bersedekah, boleh salat berjamaah. Cuma evaluasi. Kan? Kemudian ikut kelalaian ikut dosa seketika kita sudah tahu, besok mendalam waktu berbincang evaluasi balik. Patang harus sholat dengan waktu, lain kamu soji. Tapi gini, agak cilik tak bisa apa Pak? Nanti gagal kita. Ya. Jadi orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang begini. Sambung saja Pak hari kepekan begini rugi ya. Apalagi seketika hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, jelas.
Makanya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Aku nanti jelaskan itu. Itu yang berbeda tadi. Makanya nilai ibadah tingkatkan terus kualitas ibadah kita. Benar terkait dengan ibadah. Nah, yang pertama tadi jadikan semua pekerjaan menjadi ibadah. Yang kedua, tingkatkan kualitas ibadah. Yang ketiga, jaga amal ibadah kita. Jangan sampai amal yang sudah ada itu rusak. Berapa banyak orang yang rajin sholat, tapi rajin juga beruntung. Rajin puasa, rajin juga berkunci. Rajin juga ibadah. Nah, amal dipakui, tapi namun amal dipakui itu asal jawab masukan padi di dalam lumbung padi, dalam lumbung padi itu ada mencing dan habis amal kita. Jadi yang ketiga, ya bu, setelah kita jadikan semua pekerjaan sebagai ladang amal, tingkatkan kualitas ibadah. Karena belum tentu kita dapat besok pagi sholat. Belum tentu besok dapat kita berbuat baik. Maka apa yang bisa kita kerjakan saat ini kerjakan, jangan ditunda-tunda. Kemudian ibaratkan celengan, tabungan, nilai ibadah tadi simpan, jago, jangan sampai nilai ibadah itu rusak. Aman kan? Yang ketiga, yang perlu kita jadikan salah evaluasi seketika kita berada di penghujung tahun, lebih kurang 1 minggu ke depan, adalah masalah ukhuwah, nilai persaudaraan. Karena hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah yang beliau contohkan adalah bagaimana rasa kekerabatan, rasa persaudaraan yang tiada membedakan, walaupun nanti kota di suku berbeda, keluarga yang berbeda, pangkat dan jabatan yang berbeda, sepanjang satu tali akidah, maka itu adalah saudara. Akhirnya kita jadikan dengan ya. Nilai persaudaraan itu, ibu bapak, mohon maaf kalau kini begitu tipis. Jangankan kita berbicara antara satu lingkungan, menuju awak lebih kete dalam satu keluarga kecil saja pak. Awak anak baranak, awak adik baranak, awak baru sana. Kadang-kadang mohon maaf hal sepele masalah kete, kadang-kadang Allah mau kepada bocah. Begitu rusaknya rasa ukhuwah itu. Maka tolong kita rajin kembali. Andaikan ada orang yang tersakiti, tidak ada salahnya Bapak. Kau ulang menala kata kasar, awak menyinggung perasaan awak, tidak ada salahnya minta terkona dulu awak yang minta maaf. Dan sepertinya bu, kalau itu nama nyinggung awak, kan itu nama minta maaf, itu itu. Nah, tidak terkona dulu, ulurkanlah tangan kita minta maaf. Disau pintu ya bu, pintu tasau awak nak lolok mata kata siap. Kok dapet begitu pintu disau dah ada rasanya orang lain yang terzolimi di awak. Begitu mata tapi siap rasanya dah ada dosa dari pembek. Dosa kepada Allah kita bertobat dosa dan kalau kita rasa maaf. Oh tak tahu loh, seketika begitu lalu. Matu tapi siap omong kedua, lupa dia tiba gua jajan tu omong nak kedua langsung pulang kanan dulu. Coba bayangkan, sama-sama kita saling berbaikan. Awak lagi ini dah juga elok, awak anak beranak, awak ibu bapa, awak dulu senang dah juga elok. Tolong jadikan pada muhasabah. Ibu bapak sudah sama bahagia. 3 yang perlu kita evaluasi. Kemudian terakhir sebagai penutup, karena masih ada waktu lebih kurang 1 minggu sebelum kita berganti tahun. Ibu bapak, perbanyaklah kita mohon ampun dan bertobat kita kepada Allah. Kalau sudah begitu banyak dosa yang kita perbuat, sudah begitu banyak kesalahan yang kita lakukan, nah satu-satunya jalan adalah dengan bertobat kepada Allah dan taubat dan nasuh. Perbanyak kita istighfar. Ya, mohon ampun kita, astagfirullahalazim min kulli dzambin azim wa min kulli
kulli ma'siyatin hamdan afata'an sirran al-jaharan sama'an wa basaran qawlan wa fi'alan zahiran wa batinan ya Allah ya Rahman ya Ghafur Rahim. Mohon ampun ibu. Yang kedua, setelah kita mohon ampun dan bertobat kepada Allah, tahu kita kesalahan kita, berjanji kita untuk tidak mengulangi lagi, perbaiki diri kita, berniat kita. Karena ingat kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi. Apa kata Nabi? Setiap pekerjaan mulailah dengan niat ikhlas. Niat ikhlas kita berubah. Sehingga Nabi katakan, ya, seketika seorang pemuda yang hijrah bersama Nabi, apa kata Nabi? Orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrah karena dunia atau hijrah karena ingin menikahi seorang wanita, maka dia hanya mendapatkan apa yang diinginkan. Mungkin kita, tapi bapak ingatnya, lah barau mana tak pakai ini. Di sisi mana ada ini kuah, ya kok tobat kita yang mari bapak ibu, tobatan nasi. Kita bermohon, seketika Allah memanggil kita. Yaudah bawa anaknya panggilan Isra'atuhu iya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i kata Allah, pulanglah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kita rela, kita ikhlas, kita rindu, Allah pun rindu dengan kita. Itu kita nak kira. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masuklah dalam golongan hamba, masuklah dalam surga. Ibu bapak sekalian berbahagia, terima. Kemudian terakhir, umat Islam, ya, selama ini banyak kita yang melupakan tahun baru Masehi. Tapi kalau pergantian tahun baru Masehi, sibuknya di bulan Januari. Ya, jadi apa di bulan Desember nanti jam 00 ya, kembang api muncul, padahal itu hari raya yang mana sekarang. Akhirnya disampaikan kepada keluarga kita. Karena memang momen pergantian tahun salah satu adalah syiar. Baru nanti muhasabah. Nah, syiarnya apa? Sampaikan bahwa kita juga memiliki kalender tahun baru yang dihadapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab berdasarkan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi kita syiarkan. Nah, dengan apa kita syiarkan? Di salah satu cara melalui dakwah, ingat mengingatkan, dengan bermuhasabah, ya, dan saling ada permaafan dan mendekatkan kita saudara. Jadi bagi ibu bapak, pasanglah niatnya untuk merubah diri, lihat di belakang apa yang sudah kita kerjakan, di mana ada kekurangan, mari kita sempurnakan. Di mana ada kelalaian, mari kita tingkatkan, dan di mana sudah sempurna, mari kita pertahankan. Mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan hidup untuk menuju kepada kesempurnaan yang pada akhirnya kita akan kembali kepada yang punya dalam keadaan sempurna, insya Allah. Ibu bapak, mungkin kajian singkat kita untuk kita bermasalah, ya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Allahumma fiq ila qawmin dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan antara perbedaan akidah dan tauhid. Akidah, ya, adalah keyakinan yang muncul. Akidah itu berdasarkan, ya, yang tauhid upaya untuk mengesahkan. Akidah dasar, ya kan, yang tertanam di dalam kolom kita itu berdasar. Yang tauhid upaya kita untuk mengesahkan. Contoh, kita meyakini Allah, ya kan? Apakah keyakinannya semacam itu? Tidak.
Bagaimana cara mengesahkan? Sembah Allah, ibadah Allah, tinggalkan musuh-musuh. Jadi tauhid itu kan bahasanya saja katanya. Tapi untuk menentukan titik perbedaan, ya, yang akidah itu berdasar keyakinan kita, ya. Nah, untuk menyempurnakan, membuktikan bagaimana kita meyakini tadi, disitulah upaya kita tadi. Ya Pak. Ya karena akidah itu kan secara umum dan keyakinan kepada Nabi, keyakinan kepada Rasul itu akidah kita. Ya, kalau yang tauhid tadi mengesahkannya pembuktian dalam akidah kita tadi. Jadi akidah secara umum tauhid menjurus kepada takasus saja. Soalnya benar kita buka, cuma main-main kali ini. Ya, Bapak Ibu mungkin itu dulu ya. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.